Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Mutia dari kelas IF 4802 PJJ. Di sini saya menganalisis data sampel dari daun sawi hijau dan pakcoy. Nah, penelitian dan analisis morfologi tanaman merupakan aspek penting dalam bidang agronomi dan pertanian, terutama dalam upaya memahami karakteristik pertumbuhan suatu tanaman dan melakukan optimasi terhadap proses budidaya. Salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah sawi hijau dan pakcoy. Kedua jenis sayuran ini memiliki keunggulan masing-masing dalam segi pertumbuhan dan konsumsi. Sawi hijau dikenal memiliki ukuran daun yang besar dan rasa yang khas, sedangkan pakcoy cenderung memiliki daun yang lebih kecil tetapi tebal dan tangkainya lebih renyah. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengeksplorasi karakteristik morfologi daun dari dua jenis tanaman ini dengan menggunakan 3 variabel utama, yaitu ada mengukur panjang helai daun untuk melihat sejauh mana daun memanjang seiring pertumbuhan. Kedua, itu mengukur lebar daun sebagai indikator penyebaran permukaan daun. Yang ketiga, mengukur panjang tangkai daun yang berperan dalam menopang daun dan dapat menjadi indikasi ketahanan terhadap kondisi lingkungan. Nah, tujuan penelitian untuk mengidentifikasi karakteristik panjang dan lebar daun serta panjang tangkai dari sawi dan pakcoy, menggambarkan distribusi data untuk mengetahui pola pertumbuhan masing-masing tanaman, mengeksplorasi hubungan antar variabel morfologi daun seperti hubungan antara panjang dan lebar daun serta panjang tangkai, memberikan rekomendasi terkait potensi penggunaan data morfologi dalam perencanaan budidaya dan strategi panen. Di sini yang kedua ada analisis data menggunakan bahasa R. Pertama itu persiapan, carilah sampel yang akan diteliti. Di sini saya meneliti sampel daun sawi hijau dan pakcoy dan membuat 3 variabel dengan menghitung panjang daun, lebar daun, dan panjang tangkai yang kurang lebih dari 50 sampel. Nah, di sini masukkan ke Excel, buat Excelnya dulu. Di sini ini saya sudah menghitung dari 50 lembar, 25 lembar daun sawi hijau dan 25 lembar daun pakcoy. Saya hitung panjang daun, lebar daun, dan panjang tangkai satu persatu sehingga ada 50 sampel. Sini saya tulis di Excel, saya taruh, lalu masuk ke RStudio, import database, import dataset. Di sini sudah masuk project final statis dengan 50 observasi dan 4 variabel. Tadi di variabelnya ada spesies panjang daun, lebar daun, dan panjang tangkai. Lalu disuruh membuat distribusi histogram, scatter plot, korelasi, dan box plot. Korelasi data. Pertama, kita akan melihat summary dari data tersebut dengan kode summary project dengan data saya ya, tadi namanya project final statistika. Ini gambarannya. Di sini ada median, mean, maksimal, dan minimum dari panjang daun, lebar daun, dan panjang tangkai. Nah, kedua kita membuat diagram distribusi dari spesies yang ada dengan menggunakan pie chart. Di sini adalah kode Studio R-nya. Di sini adalah gambar hasil saya membuat pie chart dengan kode pie table project final statistika dan memanggil data spesies dengan call warna. Saya menaruh pink dan light blue sini. Dan selanjutnya ketiga, membuat scatter plot matrix untuk melihat hubungan antar variabel
panggil terlebih dahulu library ggplot2 dan untuk memanggil library pseq, yaitu dengan kode RStudionya ini pairs panel project final statistika dengan si spesies panjang daun, lebar daun, panjang tangkai, method person his.call dengan warna gold, dan ini hasilnya. Selanjutnya yang keempat, kita coba membuat histogram dari panjang daun, lebar daun, dan panjang tangkai. Histogram ini pertama ada histogram panjang daun. Nah, ini dari kodenya itu ada his, data, nama data, project final statistika dengan panjang daun. Mainnya itu adalah judulnya, X-nya panjang daun, dan Y-nya frekuensi dengan color pink dan bordernya black. Nah, dari histogram panjang daun ini menunjukkan bahwa sebagian besar panjang daun berada rentang dari 12 sampai 16 cm dengan frekuensi 15 daun. Nah, kesimpulannya data panjang daun cenderung berpusat di nilai tengah dan terdapat sedikit variasi pada panjang daun yang lebih pendek dan lebih panjang. Lalu histogram yang kedua, histogram lebar daun dengan kode yang masih sama, hanya berbeda ininya saja, datanya. Kita mengambil data lebar daun. Nah, saya juga mengambil warna ungu. Di sini kesimpulan di sini untuk histogram of lebar daun itu memiliki distribusi yang cukup merata dengan frekuensi tertinggi pada rentang 10 cm. Ada beberapa daun yang lebarnya lebih kecil di bawah 6 cm dan beberapa mencapai 12 cm ke atas. Kesimpulannya, lebar daun memiliki penyebaran yang lebih beragam dibandingkan panjang daun dengan puncak frekuensi di rentang 10 cm. Selanjutnya, histogram panjang tangkai. Masih sama kodenya, hanya diubah saja memanggil data panjang tangkai dengan warna light blue, X-nya itu panjang tangkai dan Y-nya itu frekuensi, bordernya black. Di sini disimpulkan histogram panjang tangkai memiliki distribusi dengan puncak frekuensi pada 5 sampai 8 cm yang terdapat beberapa tangkai yang cukup panjang hingga 20 cm. Terdapat skewness ke kanan menunjukkan bahwa sebagian besar tangkai berada pada rentang yang lebih pendek dengan beberapa nilai ekstrim di rentang panjang tangkai yang lebih tinggi. Selanjutnya yang kelima, membuat scatter plot dari variabel X nya itu pada panjang tangkai dengan Y-nya itu panjang daun dan lebar daun. Scatter plot data panjang tangkai dengan panjang daun. Di sini kode RStudionya dengan plot datanya itu project final statistik dan panjang tangkai, project final statistik panjang daun. Di sini ada mainnya panjang tangkai versus panjang daun, X labnya panjang tangkai, Y labnya panjang daun, dan call warnanya saya memilih red dan pitch-nya 19. Dan ini hasil dari panjang tangkai versus panjang daun. Selanjutnya scatter plot data panjang tangkai dengan lebar daun. Masih sama dengan kode yang sebelumnya, hanya kita ubah ininya saja bagian sini.
tadi kan panjang daun, data panjang daun. Nah, ini kan karena panjang tangkai dan lebar daun, jadi yang dibutuhkan adalah data lebar daunnya. Masih sama, saya memilih warna dark green. Lalu keenam, menghitung korelasi dari variabel X sama dengan panjang tangkai dengan Y sama dengan panjang daun dan lebar daun. Ini adalah membuat korelasi data panjang tangkai dengan panjang daun. Korelasinya yaitu 0.5223368, yang diartikan menunjukkan korelasi positif sedang. Artinya ketika panjang tangkai meningkat, panjang daun cenderung juga meningkat, namun korelasinya tidak terlalu kuat. Artinya masih ada variasi yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh hubungan ini. Interpretasi panjang tangkai dan panjang daun memiliki hubungan, tapi ada faktor lain yang memungkinkan memengaruhi panjang daun selain panjang tangkai. Untuk nilai korelasi panjang tangkai dengan lebar daun, yaitu 0.4229773, itu menunjukkan korelasi positif yang lebih lemah dibandingkan dengan panjang daun. Yang artinya ketika panjang tangkai meningkat, lebar daun cenderung juga bertambah, tetapi dengan hubungan yang lebih lemah. Ini menunjukkan bahwa panjang tangkai berpengaruh pada lebar daun, tetapi hubungannya lebih lemah dibandingkan pengaruh panjang daun. Selanjutnya yang ketujuh, mencoba membuat box plot untuk membandingkan variabel tertentu berdasarkan spesies. Ini adalah kodenya untuk membuat box plot. Box plot Project Final Statistika. Ini adalah datanya panjang daun. Lalu Project Final Statistik dengan spesies, datanya itu Project Final Statistika dengan color light blue dan pink. Nah, ini adalah box plot dari data spesies dan data panjang daun. Nah, kesimpulannya berdasarkan analisis yang saya buat, pertama, korelasi positif sedang. Terdapat hubungan positif sedang antara panjang tangkai dan panjang daun. Artinya, semakin panjang tangkai, panjang daun cenderung bertambah, namun masih terdapat faktor lain yang memengaruhi. Kedua, korelasi lemah dengan lebar daun. Hubungan antara panjang tangkai dengan lebar daun memiliki korelasi positif yang lebih lemah, menunjukkan bahwa panjang tangkai tidak terlalu menentukan lebar daun dengan korelasi 0.4229773. Nah, perbedaan panjang daun antara sawi hijau dan pakcoy itu sawi hijau cenderung memiliki panjang daun yang sedikit lebih besar dibandingkan pakcoy, meskipun kedua jenis tanaman memiliki variasi yang cukup serupa. Adapun distribusi panjang dan lebar daun memiliki sebagian besar panjang daun berada pada rentang 12-16 cm, sedangkan lebar daun umumnya berkisar antara 8-10 cm. Proporsi sampel seimbang. Berdasarkan diagram pie, data sampel menunjukkan distribusi yang seimbang antara sawi hijau dan pakcoy. Panjang tangkai lebih memengaruhi panjang daun dibandingkan lebar daun. Terdapat perbedaan panjang daun yang signifikan antara kedua jenis tanaman, namun tidak terlalu mencolok. Hubungan antara variabel menunjukkan tren positif namun dengan kekuatan korelasi yang bervariasi.
Sini adalah lampirannya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.